Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan bahas tentang redox atau reduksi dan oksidasi. Sebelum kita mulai, kita akan lihat peristiwa oksidasi yang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah reaksi pembakaran, ini ya, kemudian reaksi perkaratan besi. Nah, ini adalah contoh dari reaksi oksidasi dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian kita juga akan melihat perbedaan antara oksidasi dan reduksi dilihat dari 3 hal, yaitu keterlibatan elektron, keterlibatan hidrogen, dan keterlibatan oksigen. Kita mulai membahas pengertian oksidasi dan reduksi dari keterlibatan elektron. Kita tahu bahwa elektron adalah partikel bermuatan negatif. Pada oksidasi itu berlangsung reaksi pelepasan atau melepaskan elektron. Sehingga ketika reaksi itu berlangsung akan menyebabkan bilangan oksidasi atom tersebut menjadi positif. Dia menjadi positif bilangan oksidasinya atau muatannya karena atom tersebut melepaskan partikel negatif. Ketika partikel negatif dilepaskan atau dibuang, maka atom tersebut akan memiliki bilangan oksidasi yang positif atau muatan positif. Begitu juga dengan reduksi. Reduksi adalah reaksi menangkap elektron. Sehingga reaksi menangkap partikel negatif akan menyebabkan bilangan oksidasi reaksi tersebut menjadi negatif. Ya, jadi atom tersebut akan berubah muatannya menjadi negatif karena dia menangkap partikel negatif. Jadi kalau ditangkap yang negatif, maka atom tersebut akan memiliki bilangan oksidasi negatif. Tetapi apabila atom tersebut membuang atau melepaskan partikel negatif, maka atom tersebut akan memiliki bilangan oksidasi positif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas redox itu dari keterlibatan reaksi dengan elektron, ya. Pengertian yang dua ini kita sudah pelajari di kelas 10, yaitu oksidasi bila melepaskan hidrogen, maka reaksi tersebut tergolong oksidasi. Dan bila reaksi tersebut menangkap hidrogen, maka reaksi tersebut disebut reaksi reduksi. Kemudian bila dalam reaksi itu menangkap oksigen, maka reaksi tersebut disebut oksidasi. Dan bila reaksi tersebut melepaskan oksigen, maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang redox, yaitu dengan melihat keterlibatan elektron dalam reaksi atom-atom tersebut. Kita lihat ya, konsepnya untuk oksidasi adalah yang pertama tadi adalah melepaskan elektron. Jadi reaksi melepaskan elektron itu akan menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi. Karena elektronnya dilepas, dibuang yang negatif, maka muatannya akan menjadi positif. Ya. Nah, konsep ini berbeda dengan reduksi. Pada reduksi, reaksi itu menangkap elektron. Jadi elektron partikel negatifnya ditangkap, itu akan menyebabkan atom itu biloxnya turun atau muatannya turun karena yang ditangkapnya negatif. Tadi sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian kita akan lihat contoh dari reaksi oksidasi dari pengertian yang pertama, yaitu adalah melepaskan elektron. Contohnya adalah misalnya Na berubah menjadi Na positif ditambah elektron. Jadi elektronnya dilepas atau dibuang. Kita lihat elektronnya ada di sisi kanan atau sebagai produk. Kemudian contoh lain misalnya Mg berubah menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Nah, elektronnya juga dibuang atau dia berada sebagai produk. Kemudian Fe berubah menjadi Fe3+ ketika Fe-nya melepaskan 3 elektron. Nah, kita lihat bahwa banyaknya elektron yang dilepaskan atau banyaknya elektron yang dibuang itu akan sesuai dengan bilox dari atom tersebut, atom yang melepaskan elektron tersebut. Bila elektron yang dibuangnya 1, maka atom tersebut akan menjadi positif 1.
Bila elektron yang dibuangnya 2, maka atom tersebut akan memiliki bilangan oksidasi plus 2 atau muatannya plus 2. Begitu juga apabila elektron yang dibuangnya 3, maka atom tersebut akan memiliki bilangan oksidasi atau positif 3. Muatannya adalah positif 3. Jadi banyak elektron yang dibuang itu akan berpengaruh terhadap muatan positif yang dimiliki oleh atom tersebut. Kemudian pengertian yang kedua untuk oksidasi adalah meningkatnya bilangan oksidasi. Otomatis ya kita tahu bahwa atom-atom itu memiliki bilangan oksidasi 0. Ya, atom-atom tunggal itu memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, di sini Na itu berdiri sendiri, Mg juga berdiri sendiri, Fe juga berdiri sendiri. Sehingga bilangan oksidasinya adalah 0 di awal, kemudian dia berubah. Ketika dia melepaskan satu elektron, maka dia berubah menjadi positif 1. Kita lihat bahwa ada peningkatan atau ada kenaikan biloks dari 0 menjadi positif 1 pada Na. Begitu juga pada Mg. Mg dari 0 itu meningkat menjadi atau naik menjadi positif 2 karena dia membuang 2 elektron. Kemudian untuk Fe, dia biloksnya awalnya 0, kemudian berubah menjadi positif 3 karena dia melepaskan 3 elektron. Jadi semuanya pada peristiwa oksidasi itu bilangan oksidasinya naik atau meningkat ya karena dia membuang elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Kemudian kita lihat untuk reduksi. Nah, reduksi kita tahu bahwa pengertian pertama adalah reaksi menangkap elektron atau penangkapan elektron. Contohnya misalnya Cl menangkap elektron 1 buah, maka Cl menjadi negatif 1. Jadi ketika Cl menangkap 1 buah elektron, partikel negatif, maka Cl yang tadinya 0, dia akan berubah menjadi negatif 1. Kemudian oksigen. Ketika oksigen menangkap 2 elektron, maka oksigen akan bermuatan negatif 2. Ini juga sama ya. Kemudian untuk N juga sama, yaitu ketika dia menangkap 3 elektron, maka dia menjadi ion yang bermuatan negatif 3. Jadi besarnya muatan negatif sama seperti oksidasi, yaitu tergantung dari banyaknya elektron yang ditangkap untuk reaksi reduksi. Kalau dia menangkap 1 elektron, maka dia akan berubah menjadi bermuatan negatif 1. Kemudian ketika dia menangkap 2 elektron, dia juga akan berubah muatannya menjadi negatif 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian pengertian reduksi yang kedua yaitu adalah menyebabkan biloksnya menurun atau turun. Itu jelas ya. Jadi bisa difahami karena atom-atom itu menangkap partikel negatif, maka dia akan menjadi negatif. Jadi berubah menjadi negatif. Begitu juga oksigen. Oksigen yang menangkap partikel negatif, maka dia akan bermuatan negatif. Sebanyak apa? Sebanyak elektron yang ditangkap. Jadi akan turun. Ya, akan turun muatannya atau biloksnya akan turun karena yang ditangkapnya adalah partikel negatif atau elektron. Nah, perubahannya kita bisa lihat bahwa tadi Cl seperti halnya unsur-unsur pada oksidasi Na, Mg, dan Fe, dia adalah unsur tunggal atau atom-atom tunggal yang berdiri sendiri, biloksnya awalnya 0 ya. Semua atom-atom tunggal itu biloksnya adalah 0 atau muatannya 0, kemudian dia berubah menjadi negatif 1. Berarti biloksnya turun. Begitu juga oksigen, dia berubah menjadi negatif 2, maka biloksnya turun atau muatannya turun. Dan untuk nitrogen dari 0 itu berubah menjadi negatif 3. Jadi biloksnya kita lihat semuanya turun pada peristiwa reaksi reduksi, yaitu penangkapan partikel negatif atau elektron. Kemudian kita akan juga bahas ya konsep atau dasar-dasar dari bilangan oksidasi. Yang pertama adalah ini perlu kita ingat ya dan difahami bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion maka adalah sama dengan muatan ion tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bilangan oksidasi atom dalam suatu unsur adalah 0 atau atom tunggal. Contohnya misalnya O2, Cl2, Fe, dan Mg seperti yang tadi ya. Atau misalnya O2 undungan unsur yang sejenis.
atau diatomik. Ini adalah unsur-unsur yang bergabung dengan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa itu selalu positif. Karena itu dalam penulisan rumus biasanya atom logam dituliskan di depan. Artinya yang positif lebih dulu, kemudian diikuti dengan yang negatif. Nah, ini adalah 4 hal dasar-dasar bilangan oksidasi yang harus selalu kita ingat ya. Yang pertama yaitu jumlah bilangan atom-atom dalam senyawa adalah 0, dan jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion adalah sama dengan muatannya. Kemudian bilangan oksidasi atom dalam unsur-unsur bebas atau atom-atom bebas adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi atom logam adalah selalu positif. Nah, ini semua contoh ini nanti akan kita bahas penerapannya dalam menentukan bilangan oksidasi pada video berikutnya setelah video ini. Ya. Nah, kemudian konsep bilangan oksidasi. Ini juga harus diingat. Nah, ini ada 7 konsep. Konsep ini, bilangan oksidasi itu adalah dalam rangka upaya atom-atom mencapai stabil atau oktet. Jadi tadi kita tahu bahwa bilangan oksidasi adalah muatan yang terbentuk dari suatu atom ketika dia melepaskan atau menangkap elektron. Melepaskan dan menangkap elektron itu adalah salah satu upaya atom-atom untuk mencapai stabil, yaitu oktet atau 8 elektron di kulit terluar. Ini pernah dipelajari di kelas 10 ya, jadi silakan disimak lagi videonya. Apa itu oktet? Oktet itu artinya 8 elektron valensi ya. Jadi yang stabil itu adalah dengan 8 elektron valensi atau seperti unsur-unsur golongan 8A. Yang pertama, ini harus kita ingat bahwa logam golongan 1A, jadi 1A itu adalah golongan logam, unsur-unsur logam, itu bilangan oksidasinya atau muatannya selalu positif 1. Kemudian logam golongan 2A, bilangan oksidasinya selalu positif 2. Kemudian logam golongan 3A, bilangan oksidasinya adalah plus 3 atau positif 3. Nah, ini semua adalah sesuai dengan nomor golongan. Ketika kita beralih ke unsur golongan 4A, maka dia sudah mulai tergolong jenis non-logam. Nah, bilangan oksidasinya ini bervariasi dari mulai negatif 4, negatif 4 itu artinya menangkap 4 elektron, hingga positif 4 atau melepaskan 4 elektron. Kemudian untuk golongan 5A, dia juga tergolong non-logam, maka bilangan oksidasinya mulai dari negatif 3, upaya untuk mencapai oktet ya. Jadi dia kekurangan 3, maka itu dia menangkap 3 elektron, sehingga bilangan oksidasinya adalah min 3 hingga plus 5. Jadi dia bervariasi, bisa menjadi positif. Jadi selain negatif, dia juga bisa positif, yaitu min 3, min 2, min 1, dan seterusnya sampai positif 5. Kemudian yang keenam adalah untuk logam golongan 6A, maka bilangan oksidasinya adalah min 2 hingga positif 6. Min 2 kenapa? Karena upaya untuk mencapai oktet atau stabil untuk golongan 6A adalah dengan menangkap 2 elektron. Sehingga bilangan oksidasinya pada umumnya golongan 6A adalah negatif 2. Tetapi dia juga bisa hingga positif 6. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah untuk golongan 7A, tergolong juga non-logam, itu bilangan oksidasinya pada umumnya adalah negatif 1. Karena untuk mencapai oktet, yaitu 8 elektron di kulit terluar, dia hanya kekurangan 1 elektron, sehingga dia bermuatan negatif 1. Bilangan oksidasinya bervariasi hingga positif 7. Ya. Nah, untuk mengingatnya, dari mulai yang non-logam, itu adalah jumlah bilangan mutlak berarti tanpa negatif dan positifnya, kalau dijumlahkan itu adalah sama dengan 8. Untuk golongan 4, min 4, ya, jadi dari 4 ke 4 itu adalah 8. Untuk golongan 5, 3 dan 5 variasinya ya, jadi negatif 3 sampai positif 5 itu juga 8. Golongan 6 juga 2 dan 6 itu juga 8. Jumlahnya untuk mengingatkan ya, kita mudah memahaminya. Bahwa untuk golongan 7 juga sama, variasinya adalah dari 1 sampai positif 7 atau 7. Itu juga dijumlahkan, bilangan mutlaknya adalah harganya 8. Untuk non-logam, harga-harga bilangan oksidasi mulai dari negatif. Ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bilangan oksidasi. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.